Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Juz'il Amma min Juz' Salasin. Kita akan lanjutkan pembahasan tafsir Juz' Amma Juz' 30 ya, dari Al-Qur'anul Karim, dan kita masih melanjutkan penjelasan dari surat Al-Insyiqaq ya. Lanjutan dari tafsir surat Al-Insyiqaq merujuk kepada kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil ya, At-Tashil li Ta'wil Tanzil, yang sudah kita bacakan sebagian dari tafsir surat Al-Insyiqaq tersebut. Jadi akan kita tayangkan kitabnya. Kita masih melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-16 sampai seterusnya. Ini Allah taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun." Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sebagian tafsiran dari ayat-ayat ini, itu surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-16 sampai ayat 25 sudah kita bacakan. Terutama di sini Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq, dengan berbagai macam tafsiran para ulama, yang mana sebagian membaca dengan difathahkan la tarkabanna, dan sebagian lagi membaca dengan la tarkabunna, di mana masing-masing bacaan tersebut memiliki tafsiran masing-masing yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Di antaranya sebagian mereka membaca dengan fathah la tarkabanna ya, la tarkabanna, ya, ini bermakna bahwasanya khitabnya adalah yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tarkabanna tabaqan an tabaq, maksudnya wahai Muhammad, engkau akan melalui ataupun melewati berbagai macam aral rintangan, kemudian perubahan demi perubahan kehidupan, itu akan kau alami. Intinya, ketika dia dibaca la tarkabanna, yang dimaksud di sana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian menafsirkan bahwasanya ketika dibaca la tarkabanna, itu yang dimaksud adalah as-sama', langit. Dan ada juga yang membawakan makna la tarkabanna di situ dibaca dengan dhammah, la tarkabunna, yang bermakna kalian, yaitu manusia. Kalian akan melewati fase-fase kehidupan dari alam rahim, kemudian dilahirkan sampai kepada kematian dan alam akhirat. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan. Selanjutnya tersisa sedikit dari tafsiran ini. Bisa dilihat kitabnya di sana. Tidak ada. Ada. Baik. Nah, kata beliau di sini di halaman berikutnya, soal ma huwa nau'ul istisna'i fi qoulihi ta'ala.
ma huwa naw'ul istisna'i fi qoulihi ta'ala illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, di dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita bacakan, ya fala uqsimu bisyafaq dan seterusnya. Nah, di sana ada istisna. Ya, di sana ada al-istisna yaitu pengecualian. Wa ma lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yu'un. Yu'un sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yakni yaktumun ataupun yusirrun. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ini siapa yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Walilladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang kafir itu mendustakan. Jadi mereka mendustakan tauhid, mendustakan hari berbangkit, mendustakan hari kiamat, mendustakan yaumil akhir. Ya, balilladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, fabasyirhum bi'adzabin alim, dan kabarkanlah mereka dengan siksaan yang pedih. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabarkanlah mereka ya Muhammad tentang siksaan yang pedih. Basyirhum bi'adzabin alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan istisna, ini namanya istisna. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala tanpa terputus. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala tanpa terputus. Nah, pertanyaannya kata beliau, ma huwa nau'ul istisna fi qoulihi ta'ala illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kata beliau di sini, ya, pertanyaannya, apa jenis istisna? Apa jenis istisna pada firman Allah Subhanahu wa taala? Illal ladzina amanu tersebut yang kita bacakan tadi. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabasyirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini jenis istisna-nya apa? Istisna itu pengecualian. Illa itu dalam bahasa Arab namanya istisna. Ada dalam pelajaran nahwu namanya istisna, ada alatul istisna. Adatul istisna yaitu illa. Ada namanya al-mustasna minhu. Ada yang namanya mustasna. Saya kasih contoh. Ya, kita contohkan. Misal begini. Namal qaumu illa rojulan. Ya, namal qaumu illa zaidan. Enggak pasti zaid. Namal qaumu illa zaidan. Kaum itu jumlahnya banyak gitu ya. Walaupun dia dalam bentuk mufrad tunggal tapi bermakna banyak. Bahwasanya kaum tersebut telah tidur kecuali Zaid. Namal qaumu illa Zaidan. Kaum itu telah tidur di malam hari maksudnya, kecuali Zaid. Nah, bentuk kalimat ini namanya kalimat yang ada istisnanya, ada pengecualian. Karena disebutkan illa di sana. Kaum itu telah tidur kecuali Zaid. Kaum itu telah tidur kecuali Zaid. Ya, kaum itu telah tidur kecuali Zaid. 6. Nah, maka bentuk kalimat seperti ini ada istisnanya. Nah, ini yang beliau maksud. Seperti ini ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabasyirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Sama seperti yang kita contohkan tadi. Kaum itu telah tidur kecuali Zaid. Ini namanya istisna. Kaum di situ namanya mustasna minhu. Ya, kaumnya situ mustasna minhu, kemudian zaidnya yang dikeluarkan tadi, yang dikecualikan tadi setelah illah, itulah yang dinamakan mustasna. Nah, kata beliau di sini pertanyaannya, apa jenis istisna di sini? Ya, apa jenis istisna di sini? Nah, kata beliau di sini jawaban istisna jenis apakah ini? Kata beliau di sini, huwa istisnaun munqati'un. Jenis istisnanya di sini adalah istisna munqati, istisna yang terputus.
Wa illa bima'na lakin. Kalau bukan istisna munqati, maka maknanya lakin, akan tetapi. Lakin alladzina amanu, akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka pahala tanpa terputus. Nah, ini mungkin sebagian orang bingung gitu ya, apa sih maksudnya istisna munqati? Nah, di dalam istilah bahasa Arab ada namanya istisna munqati, ada istisna muttasil. Dikecualikan tapi udah diputus. Dikecualikan tapi masih bersambung istilahnya. Kita kasih contoh istisna munqati dan istisna muttasil. Seperti yang kita contohkan tadi. Namal qaumu illa zaidan. Kaum itu telah tidur semuanya. Nah, illa ini kan dikeluarkan, dikecualikan. Illa zaidan, kecuali Zaid. Nah, Zaid ini dia dikecualikan dari kaum tadi karena dia belum tidur. Nah, bentuk istisna seperti ini namanya istisna muttasil. Ya, namanya apa? Istisna muttasil. Dikecualikan tapi dia masih bersambung. Kenapa? Karena Zaid masih jenisnya sama si kaum tadi, sama-sama jenis manusia, itu maksudnya. Nah, itu contoh istisna muttasil. Lalu bagaimana contoh yang lain supaya lebih memudahkan pemahaman kita? Bagaimana contoh istisna munqati sebelum kita melihat kepada ayat ini? Karena beliau tidak terlalu panjang lebar menjelaskan di sini. Beliau mengatakan ini istisna munqati. Itu tadi istisna muttasil ya. Istisna muttasil kenapa? Karena Zaid dengan kaum masih ada sama jenisnya, sama-sama jenis manusia. Kita kasih contoh istisna yang munqati. Contoh, misalnya begini. Nanti akan kita bawakan beberapa ayat ya. Contoh misalnya sama seperti tadi, namal qaumu ya illa hisonan. Tahu hison? Kuda. Kaum itu telah tidur kecuali seekor kudanya. Nah, itu ya, kecuali seekor kudanya. Nah, istisna seperti ini secara bahasa Arab menurut ilmu nahwu, istisna seperti ini namanya istisna munqati, istisna yang terputus. Kaum itu telah tidur kecuali ada seekor kuda mereka saja yang belum tidur. Nah, kuda ini lain jenisnya dengan kaum tadi. Kaum tadi dari jenis manusia, kuda dari jenis hewan. Nah, istisna yang ini namanya istisna munqati. Nah, gitu ya, istisna yang terputus. Insyaallah mudah-mudahan paham ya, ini yang menyaksikan. Apa istilah istisna munqati? Karena kata beliau, ayat ini balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kata beliau, istisna jenis apa ini? Istisna jenis munqati, istisna yang udah diputus antara orang kafir dan orang beriman. Kalau ada pertanyaan, bukankah orang kafir dan orang beriman itu adalah satu jenis manusia? Gitu ya, pertanyaan lagi. Bukankah orang-orang kafir dan orang-orang beriman itu satu jenis manusia? Maka di sini kita rinci lagi kata para ulama, terutama ya para ulama lughah ya, para pakar bahasa, istisna munqati terbagi dua lagi. Ada namanya munqati lil hukum, ada namanya munqati lil jins. Ya, diputus secara hukum tapi jenis sama. Ada yang dia memang pemutusannya itu jenisnya saja. Kalau yang kita contohkan tadi, namal qaumu illa hisonan misalnya, kaum itu telah tidur kecuali seekor kudanya, ini namanya munqati ya lil jins. Istisna munqati lil jins. Jadi pengecualian ini diputuskan jenisnya yang diputuskan. Jenis manusia dan yang satu lagi setelah illa tadi adalah jenis hewan. Nah, ada namanya munqati bukan lil jins tapi munqati lil hukum. Munqati lil hukum. Jadi secara hukum saja yang dia dipisah. Ya, secara hukum saja dipisah. Apa contohnya? Salah satu contohnya itu ya seperti yang disebutkan dalam ayat ya. Kita langsung bawakan kepada ayat supaya lebih memudahkan kita karena di sini dalam tafsiran ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang masalah al-maut, kematian. La yadzuquna fiha al-maut, la yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka ahlul jannah itu tidak akan merasakan lagi maut di dalam surga.
illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Maksudnya kematian ketika mereka hidup di dunia. Nah, maut di sini sama sebenarnya jenisnya, tapi dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan illah, dikecualikan. Nah, ini namanya istisna munqati lil hukum. Ya, istisna munqati lil hukum. Nah, itulah dia yang sedang kita bahas di sini, bahwa illal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Istisna munqati di sini adalah istisna munqati lil hukum, bukan lil jins. Karena jenisnya sama. Orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, jenisnya adalah jenis manusia. Tapi yang ingin diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah secara hukumnya, bahwa manusia yang beriman dengan manusia yang kafir itu sudah dikecualikan oleh Allah, kecuali orang-orang yang beriman, mereka sama-sama manusia juga dengan orang-orang kafir, tapi mereka dikecualikan. Kenapa? Karena secara hukumnya orang yang beriman itu sudah dikecualikan. Kecuali orang beriman, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Itu dia, illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Paham sampai di sini ya? Insyaallah, mudah-mudahan paham. Itu dia makna istisna muttasil, ada istisna munqati. Istisna munqati itu ada dua, munqati lil hukum dan ada munqati lil jins. Yaitu untuk memutuskan dengan illah tadi, diputuskan secara hukum, ada yang diputuskan dia secara jenis saja. Bahkan ada kedua-duanya. Ada kedua-duanya. Apa contohnya? Contohnya ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang masalah malaikat dan iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Itu dalam surat Al-Kahfi ya, ayat yang ke-50-an mungkin ya. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana dahulunya malaikat, yang mana iblis itu dimasukkan pengelompokannya, padahal jenisnya berbeda. Nah, ini dikeluarkan istisna. Ya, istisna, dikecualikan iblis waktu itu. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaika, dan ingatlah ya Muhammad ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, illa iblis. Nah, dikeluarkan, dikecualikan dia, kecuali iblis. Nah, pengecualian iblis di sini, ini istisna muttasil atau munqati? Istisna yang munqati. Kenapa? Karena dijelaskan setelah itu ayatnya, kana minal jin, karena iblis adalah dari bangsa jin. Ya, jenisnya berbeda dengan malaikat. Nah, ini namanya istisna munqati. Istisna munqati yang apa? Istisna munqati lil jins. Tapi juga secara hukum iblis diputus ya dengan malaikat. Kenapa? Allah Ta'ala menyebutkan lagi ayat setelahnya, fafasaqa an amri rabbi. Karena iblis telah berbuat fasik, durhaka kepada perintah Robnya. Maka iblis waktu itu ya dikecualikan, mendapatkan istisna munqati lil hukum dan lil jins. Secara jenisnya dia nggak sama dengan malaikat, dan secara hukum juga malaikat adalah makhluk yang taat, sementara iblis adalah makhluk yang bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjutnya kata beliau di sini, beliau jelaskan, uzkur bimazidin minal idahi makna qawlihi ta'ala fama lahum la yu'minun. Ya, fama lahum la yu'minun. Mereka tidak juga beriman. Yang dimaksud lahum, hum di sini siapa? Adalah orang-orang kafir. Mereka tidak juga beriman. Padahal sudah jelas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, coba sebutkan sedikit tambahan dari penjelasan makna firman Allah Ta'ala, fama lahum la yu'minun. Mereka tidak juga beriman. Apa maknanya? Jawabnya, yaqulut Tabari, berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala zikruh, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi Allah penyebutannya, ya telah berfirman,
Fama lihaula'il musyrikin. Bawah. Maksudnya apa ayat tadi? Fama lahum la yu'minun, yakni fama lihaula'il musyrikin la yusaddiquna bitauhidillah. Mereka orang-orang musyrikin itu tidak juga membenarkan tauhid. Nah, itu dia. Tidak mau juga mereka membenarkan tauhidullah. Wala yukirruna bil ba'tsi ba'dal maut, dan tidak juga menetapkan adanya hari berbangkit setelah kematian. Itu maknanya. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak mau juga beriman? Ya, ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Mereka tidak mau juga, tidak membenarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak juga menetapkan dan membenarkan adanya hari berbangkit setelah kematian, tidak mengimaninya. Wa qad aqsama lahum rabbuhum bi annahum raqibuna tabaqan an tabaq. Padahal Rabb mereka telah bersumpah di dalam ayat tadi. La tarkabunna tabaqan an tabaq, bahwasanya mereka akan melewati ya fase demi fase kehidupan. Baik itu yang dahulunya mereka miskin kemudian menjadi kaya seperti yang sudah kita jelaskan. Atau sebaliknya yang dahulunya kaya kemudian bisa berubah menjadi miskin. Yang dahulunya muda kemudian menjadi tua. Yang dahulunya anak-anak menjadi dewasa. Yang dahulunya hidup menjadi mati. Itulah makna la tarkabunna tabaqan an tabaq. Padahal sudah jelas. Artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ini menyaksikan bagaimana dahulunya manusia itu tidak ada kemudian Allah lahirkan. Bagaimana anak yang kecil kemudian Allah jadikan dewasa. Bagaimana orang yang dewasa kemudian Allah Ta'ala jadikan dia menjadi tua. Bagaimana orang yang tua kemudian Allah Ta'ala mewafatkannya. Ya, demikian juga orang yang nanti sudah diwafatkan oleh Allah akan Allah bangkitkan. Nah, ini tidak mereka imani. Padahal sudah jelas Allah bersumpah bahwasanya mereka akan melewati fase-fase kehidupan seperti ini. Ma'ama qad ayanu min hujajihi bihaqiqati tauhidihi. Padahal mereka mampu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana hakikat tauhid itu terbukti dalam kehidupan ini. Ya, hakikat dari tauhid, keberadaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu mereka saksikan. Dari mana bisa mereka saksikan? Ya terbukti adanya manusia ini yang dahulunya tidak ada. Kemudian Allah keluarkan dari perut-perut para wanita, dari perut ibu-ibu mereka. Kemudian setelah ya lahir mereka dalam keadaan tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa kecuali oek-oek saja. Ya, hanya bisa oek, menangis, berteriak, kemudian buang air kecil, buang air besar, nggak bisa apa-apa. Kemudian Allah berikan kekuatan. Kemudian dia bisa berjalan, bisa berbicara, bisa menggenggam, bisa berusaha. Setelah ya mereka besar, kemudian mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah, tidak mau juga beriman kepada Allah. Maka bukti apa yang tidak mereka saksikan? Makanya kata beliau sini ma'ama qad ayanu bihujajihi bihaqiqati tauhidihi. Padahal mereka bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang hakikat tauhid Allah Subhanahu wa taala, namun mereka belum juga beriman kepada Allah. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka belum juga mau beriman? Nah, kata beliau di sini, al-istifham fi qoulihi ta'ala fama lahum la yu'minun istifhamun inkari kama huwa wadihun. Pertanyaan di sini bukanlah pertanyaan enggak tahu ya, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Fama lahum, kenapa mereka belum beriman? Ini bukan Allah Ta'ala bertanya karena nggak tahu gitu ya. Kenapa ya orang-orang kafir ini kok nggak mau beriman ya? Iya, nggak tahu juga. Bukan begitu maknanya. Wa ma lahum la yu'minun adalah pertanyaan untuk mengingkari. Kenapa belum juga beriman ini orang-orang ini? Hamba-hambaku ini, manusia-manusia yang kuciptakan ini. Padahal kan sudah jelas bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang diutus, kitab, adanya orang-orang yang beriman yang lainnya. Nah, ini istifham inkari. Baik, berikutnya. Berikutnya kata beliau, ma hiya sajadat allati sabata bis sanadis sahihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada fiha uzkur al-adillata fi dzalik. Ya. Manakah perintah-perintah sujud yang telah ditetapkan di dalam sanad yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah sujud. Ya, ini pada ayat sajadah. Buktikan dengan dalil kata beliau. Artinya beliau di sini ingin menunjukkan
mana dalil-dalil yang di sana disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Ya, karena ada sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya ayat-ayat sajadah itu terbatas pada ayat-ayat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud di sana. Adapun yang disebutkan kalimat sebatas disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan sujud, kata mereka bahwasanya itu bukan perintah untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Perintah sujud sajadah itu pada ayat-ayat yang beliau dahulunya juga sujud ketika baca ayat itu. Nah, ada sebagian yang berpendapat demikian. Ada sebagian ahli mengatakan bahwasanya ketika di sana ada ayat yang memerintahkan untuk sujud, maka dianjurkan bagi kita, disyariatkan bagi kita untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Allahu a'lam bishawab. Adapun masalah hukum yang rajih bahwasanya sujud sajadah atau sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Tatkala kita melewati ayat-ayat yang memerintahkan sujud, maka sangat dianjurkan kita untuk sujud, baik itu di luar salat ataupun saat berada di dalam salat. Namun tidak ada dosa bagi orang yang tidak sujud tilawah saat melewati ayat-ayat sajadah tadi. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Namun di sini beliau ingin menunjukkan mana dalil-dalil yang di sana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sajadah saat membaca ayat-ayat sajadah tadi. Jawabnya kata beliau, alladzi waqa'at alaihi bi isnadin sahihin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ma yali. Adapun sujud sajadah yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sanad yang sahih itu bisa kita lihat pada beberapa riwayat berikut ini. Yang pertama, sajadatul insyiqaq, sujudnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat al-insyiqaq. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Rafi'. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah menyebutkan sebuah hadis dari jalur Abu Rafi', dia berkata, Shallaitu ma'a Abi Hurairah. Aku pernah salat, kata Abu Rafi. Aku pernah salat bersama Abu Hurairah. Al-Atamah, yaitu salat Atamah. Salat Atamah adalah salat Isya. Faqara'a, kemudian Abu Hurairah pada waktu itu membaca Idas sama'u syaqqat. Ya, dan apabila langit itu terpecah. Idas sama'u syaqqat. Apabila langit itu terpecah. Ataupun ayat yang sedang kita bahas ini, surat yang kita bahas ini adalah surat Al-Insyiqaq, yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ya. 6. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Itu ya. Bahkan mereka tidak balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan mereka mendustai. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Baik. Nah, pada ayat ini, pada surat ini, ketika Abu Hurairah menjelaskan melalui Abu Rafi' tadi ya, aku pernah sholat bersama Abu Hurairah sholat Isya. Nah, Abu Hurairah waktu itu membaca surat ini, surat Al-Insyiqaq ini, yang di dalamnya ada perintah sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Fasajada, pada waktu itu Abu Hurairah sujud. Aku pun berkata, ya, faqala, maka Abu Hurairah pun waktu itu memberikan jawaban kepada Abu Rafi', sajadtu biha khalfa Abi Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu sujud, ya, sajadtu biha, aku sujud dengan sebab ayat ini di belakang Abul Qasim. Maksudnya siapa Abul Qasim ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqah. Maka aku pun berusaha untuk sujud dengan sebab ayat ini ya, ketika membaca ayat ini sampai aku meninggal dunia. Ini tekadnya Abu Hurairah memegangi sunnah Nabi. Karena aku pernah sholat di belakang Nabi. Beliau sujud ketika membaca ayat sajadah pada surat Al-Insyiqaq ini. Maka kata Abu Hurairah, aku pun akan senantiasa sujud apabila melewati ayat ini sampai aku nanti meninggal dunia. Taib. Ya, sehingga ada memang sebagian ahli ilmu mengatakan sujud sajadah ini wajib ya, karena melihat ayat-ayatnya. Tapi sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dikuatkan. Kemudian dalil yang lain adalah sajadah An-Najm, sujud di dalam surat An-Najm ya. Dalam surat An-Najm juga ada disebutkan masalah sujud di akhir-akhir surat An-Najm. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari telah menyebutkan dan Imam Muslim juga menyebutkan
sebuah hadis dari jalur Ibnu Mas'ud, min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma bi Makkah fasajada fiha wa sajada man ma'ahu ghaira shaykhin akhadha kaffan min hasa aw turab. Nah, kata Ibnu Mas'ud pada waktu itu radhiyallahu anhu, dia menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekah membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya sampai di ayat yang terakhir disebutkan di sana ada perintah sujud. Fasajada fiha, maka beliau pada waktu itu pun sujud. Fasajada fiha, beliau sujud pada waktu itu. Ya, wasajada man ma'ahu, dan sujud juga orang yang ada bersama Nabi waktu itu semua sujud ketika membaca akhir ayat dari surat Najm ini. Cuma waktu itu ada seorang laki-laki tua, syekh, yang nggak mau sujud. Dia hanya mengambil segenggam tanah atau yang bercampur kerikil, dia tempelkan di dahinya. Ya, dia tempelkan dahinya. Wa qala yakfini hada, fara'aitu ba'da dzalika qutila kafiran. Maka laki-laki tua tersebut hanya mengambil satu genggam saja. Cukup bagiku ini saja, katanya. Mengambil segenggam tanah tadi. Yang lainnya sujud, dia nggak mau sujud. Itu maksudnya ya. Dia hanya mengambil segenggam tanah. Cukup aku ini aja, kata dia. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku melihat orang tersebut setelah kejadian itu mati dalam keadaan kafir. Nah, dia mati dalam keadaan kafir. Sehingga para ulama mengatakan ini sunnah yang muakkadah. Ketika kita melewati ayat sajadah, hendaknya kita sujud, walaupun ada sebagian ahli ilmi mewajibkan hal tersebut. Baik. Dalil yang lainnya yakni perintah sujud pada surat Shad. Faqad akhrajal Bukhari min tariqil Awwam qala sa'altu Mujahidan an sajadatis Shad. Imam Bukhari telah menyebutkan sebuah riwayat hadis dari jalur Awam. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Mujahid tentang perintah sujud dalam surat Shad. Faqala sa'altu Ibnu Abbas, dia pun berkata, aku pernah bertanya juga tentang hal ini kepada Ibnu Abbas. Min aina sajadtu, dari mana aku sujud? Faqala au taqra'u, dia pun berkata, bacalah. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusufa wa Musa wa Haruna, dan seterusnya. Itu dalam surah Al-An'am ayat 84, ya, sampai kepada ayat ulaika alladzina hadallahu fa bihudahu muqtadih. Mereka ini orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, dengan sebab hidayah mereka maka tauladanilah mereka, ambillah contoh dari mereka. Fakana Daud mimman umira nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ayyaqtadiya bih fasajadaha Daud fasajadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Daud dijadikan sebagai satu contoh bagi nabi kalian untuk mencontoh Daud, maka Daud sujud, Rasul kalian juga, yakni Rasulullah SAW sujud dalam rangka mengikuti Nabi Daud alaihissalam. Kemudian juga perintah sajadah dalam surat Al-Alaq. Ya, dalam surat Al-Alaq, yakni Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu di ayat terakhir juga dalam surat Al-Alaq. Di sana diperintahkan untuk sujud. Ya, kata beliau sini sajadatul 'alaq. Faqad akhraja Muslim, Imam Muslim menyebutkan sebuah riwayat hadis min hadis Abi Hurairah, yakni dari jalur hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata qala sajadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'un syaqqat. Kami dahulu sujud bersama Nabi ketika membaca surat Al-Insyiqaq ini, idas sama'un syaqqat. Wa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kami juga sujud sajadah, sujud tilawah ketika kami membaca surat Al-Alaq, yakni iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Di akhir ayat itu disebutkan wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini kata beliau beberapa asar ataupun beberapa hadis yang di sana disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sajadah. Adapun di sana sebagian ahli ilmi menyebutkan juga ada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, itu ada belasan tempat, ya, di dalam mushaf Al-Qur'an bisa dilihat, disebutkan di sana tanda-tandanya tentang ayat-ayat sajadah tersebut yang dianjurkan bagi kita apabila melewati ayat-ayat tersebut dan memerintahkan kita untuk sujud, hendaknya kita sujud, walaupun yang rajih hukumnya adalah sunnah muakkadah, wallahu a'lam bishawab, kecuali saat kita sholat, ya, saat kita sholat berjamaah kemudian imamnya melakukan sujud sajadah, sujud
tilawah, maka wajib. Adapun hukum wajibnya ini karena mengikuti wajibnya mengikuti imam. Ketika imamnya waktu itu sujud sajadah, sujud tilawah, wajib kita untuk sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Adapun di luar itu maka tidak perlu. Ya, artinya di sana hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah. Artinya tidak wajib, tidak ada dosa. Namun sangat ditekankan bagi kita untuk melakukan sujud sajadah ataupun sujud tilawah saat kita membaca ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia penjelasan yang bisa kita sampaikan dari surat Al-Insyiqaq dan telah berakhir ya insyaallah selesai. Di dalam kitab At-Tasil li Ta'wil Tanzil ini Syekh Mustafa Al-Adawi itu menjelaskan surah Al-Insyiqaq dengan metode tanya jawab. Insyaallah nanti ke depannya kita akan membahas ayat berikutnya, yakni surat berikutnya ini surat Al-Buruj ya. Kita akan membahas surat Al-Buruj insyaallah. Ya, kita akan membahas surat Al-Buruj dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari majelis ilmu, dari kajian tafsir ini, tafsir juz amma. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di Sabtu depan insyaallah, yaitu dengan surat Al-Buruj. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.